Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Erna Chan. Dan seperti biasa, kita akan latihan prediksi soal seleksi kompetensi bidang di lingkup Kementerian Pertanian. Dan sekarang part 3-nya. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 dan part 2, silahkan cek di playlist. Dan juga ada latihan soal berdasarkan topik-topik tertentu. Teman-teman juga bisa melihat beragam materi dan FR yang sudah tersedia. Seperti biasa, terdapat 10 nomor soal. Setiap soal teman-teman memiliki jeda waktu untuk menentukan jawaban yang terbaik. Nomor 1. Berikut ini yang tidak termasuk metode penyuluhan pertanian langsung adalah jawaban yang paling tepat, yakni C. Penyebaran brosur. Metode penyuluhan pertanian secara langsung adalah proses penyuluhan pertanian yang langsung dilakukan oleh penyuluh tanpa melalui media tertentu, di mana penyuluh langsung berkomunikasi dengan sasaran penyuluhan tanpa menggunakan media seperti brosur, pamflet, buku, dan sebagainya. Oke, kita lanjut nomor 2. Berikut ini yang termaksud metode penyuluhan pertanian tidak langsung, kecuali jawaban yang paling tepat adalah D. Demonstrasi. Karena demonstrasi merupakan metode penyuluhan pertanian secara langsung. Adapun contoh dari metode penyuluhan pertanian tidak langsung adalah pertunjukan film atau slide, siaran radio atau televisi, penyebaran bahan tercetak seperti pamflet, dan pemberitahuan melalui koran. Selanjutnya, nomor 3. Berikut ini metode penyuluhan pertanian yang bertujuan untuk pengembangan kreativitas dan inovasi, kecuali jawaban yang paling tepat adalah B. Temu akrab. Selanjutnya, nomor 4. Kegiatan untuk menilai atau mengevaluasi program kerja tahun lalu dan menyusun program kepengurusan nasional atau provinsi atau kabupaten atau kota periode yang akan datang merupakan tujuan dari kegiatan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Rembuk utama. Semoga bisa diingat ya. Dan kita lanjut nomor 5. Kunjungan terencana yang dilakukan oleh penyuluh ke rumah atau tempat usaha petani dengan tujuan menumbuhkan kepercayaan diri petani dan keluarganya disebut sebagai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Anjang sana. Perlu kita ketahui bahwa anjang sana merupakan metode penyuluhan pertanian dengan sasaran suluh per individu atau per petani.
Selanjutnya, nomor 6. Berdasarkan sasaran penyuluhan yang akan dicapai, demonstrasi dibedakan atas. Jawaban yang paling tepat adalah A, 3. Jadi perlu diketahui bahwa demonstrasi dibedakan atas 3. Pertama, demonstrasi per usaha tani atau yang dilakukan oleh petani biasa dikenal dengan demplot. Dan kedua, demonstrasi yang dilakukan per kelompok tani atau dikenal dengan sebutan demfarm. Dan yang ketiga, demonstrasi yang dilakukan oleh gabungan kelompok tani atau disebut dengan demarea. Selanjutnya, nomor 7. Mas Joko sebagai demonstrator akan melakukan uji coba penerapan jajar legowo 41 dan 21 serta tegel biasa sebagai pembanding di lahan sawah miliknya seluas 1 hektar. Maka demonstrasi yang dilakukan Mas Joko termasuk kategori. Jadi apa jawabannya? Ya, jawaban yang paling tepat adalah A, demplot. Seperti yang dikatakan tadi bahwa demplot adalah demonstrasi yang dilakukan per usaha tani atau oleh masing-masing petani. Dalam kasus ini termaksud demplot. Selanjutnya nomor 8. Luasan demfarm adalah jawaban yang paling tepat, yakni C, 1-5 hektar. Jadi demfarm yang dilakukan oleh kelompok tani menggunakan lahan dengan kisaran 1-5 hektar. Sedangkan untuk demplot biasanya 0,1 sampai 0,5 hektar. Dan kemudian untuk demarea, luasan yang digunakan adalah 5-25 hektar. Selanjutnya nomor 9. Peragaan penerapan teknologi secara bersama yang dilakukan oleh gabungan kelompok tani dalam hamparan usaha tani anggotanya merupakan pengertian dari. Jawaban yang paling tepat adalah C, demarea. Jadi teman-teman perlu menghafal atau mengetahui hal ini di luar kepala ya, karena bisa saja muncul dalam seleksi kompetensi bidang. Kita lanjut nomor 10. Berikut ini yang bukan tujuan dari kursus tani, yaitu jawaban yang paling tepat adalah E, memberikan pengalaman petani terkait keberhasilan penerapan suatu teknologi di suatu tempat. Karena pilihan E ini merupakan tujuan dari diadakannya widya wisata. Adapun tujuan dari kegiatan kursus tani yakni pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan,
dan kecakapan petani dalam memecahkan masalah. Kedua, meningkatkan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan dalam menerapkan teknologi yang lebih menguntungkan. Ketiga, menumbuhkan calon kontak tani yang bersedia dan mampu menyebarkan teknologi pertanian. Dan keempat, menggugah dan mengembangkan kesadaran dan swadaya serta kepemimpinan keluarga tani. Semoga ini bisa dipahami ya. Alhamdulillah, kita sudah belajar 10 nomor soal. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita ingat dan bermanfaat dalam seleksi kompetensi bidang. Amin. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jangan lupa share kepada teman-teman sesama pejuang NIP. Semoga ini menjadi amal kita bersama. See you next time. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.